Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Kita lanjut ke kajian Fathul Bari syarah hadis. Jadi kalau tadi itu teori ya, dan walaupun ada contoh-contoh ya untuk penerapan, prakteknya di syarah hadis. Jadi makanya kalau kita mengkaji, membaca kitab-kitab syarah hadis, ya itu sangat kental dengan penjelasan ilmu hadisnya. Gitu. Makanya kalau kita nggak punya dasar ilmu hadis, mustalah hadis, ya baca kitab syarah hadis ya pusing, bingung. Apa ini istilah-istilahnya maksudnya gimana? Apalagi kan Ibnu Hajar ya, dia imam muhadisin, imamnya para ahli hadis. Ibnu Hajar al Asqalani ini yang mensyarah apa yang menulis Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari ini kan. Itu makanya harus punya dasarnya. Jadi ilmu syarah hadis, ilmu tafsir ini adalah ilmu yang luas, sangat luas. Sehingga dasar-dasar ilmu syarah itu harus punya. Dasar ilmu hadisnya, dasar bahasa Arab, gitu. Nggak bisa dilepaskan ya. Fathul Bari jadi satu. Kalau hadis banyak jenisnya daripada hadis sahih. Yang ya hadis kan sahih itu masuk hadis dhaif. Ya betul. Dalam segi itu kodobet kan tadi menyesak. Dalam segi dobat. Berarti kalau hadis sahih memang macamnya banyak kan, seperti yang hadis dhaif ada mudaras, ada syaz, ada mudhaf. Ya kalau hadis sahih berarti selain itu. Ini Jadi yang banyak itu kan yang banyak dijelaskan hadis-hadis dhaif macam-macamnya karena kedhaifannya dari berbagai sisi gitu berbeda-beda. Ya kalau kalau hadis sahih artinya tidak ada sisi yang menjadi dhaif gitu ya, maka dia sahih dengan syaratnya, dengan 5 syarat itu kan. Bersambung sanadnya gitu dari awal sampai akhir, ya kan, diriwayatkan oleh adlud dhabit, perawi yang adil, yang mana, yang kuat ya, penjagaan terhadap hadis, min ghairi syudzin wala ilatin gitu. Tidak ada syad dan tidak ada ilat, itu kan syarat hadis sahih. Kalau dobetnya tam berarti sahih. Kalau dobetnya khafif hadis hasan gitu. Kalau diriwayatkan banyak yang Hasan juga naik ya, Hasan di Goyegi Hasan naik karena Doib juga ada yang enggak, ligoiri itu kayak sahih ligoiri. Nah, dia secara dan makanya ligoiri itu lawan dari dzati. Jadi secara hakikat misalnya dia bukan hadis sahih, dia hadis hasan. Nah, karena banyak ya yang meriwayatkan, ya dia naik jadi sahih ligoirihi. Nah, hasan ligoirihi asalnya doib, tapi doibnya doib yang tidak parah, bisa naik menjadi munjabir, misalnya doib yang munjabir atau yahtamil. Nah, ada jalur-jalur lain banyak terangkat jadi hasan ligoirihi gitu. Ya. Nah, sekarang masuk di bab baru ya, Fathul Bari ini masih di Kitabul Ilmi, di PDF-nya halaman 225, bab mata yasihu sama usagiri. Ya, bab ke-18. Ya, kapan sahnya ya seorang anak kecil mendengar. Ya, jadi kapan sahnya seorang anak kecil mendengar hadis maksudnya. Karena kan nanti yang meriwayatkan hadis itu ada yang disebut apa namanya, tahammul. Tahammul itu dia nerima hadis dari gurunya, dan ada, nah, kalau ada itu menyampaikannya. Nah, kapan seseorang itu diterima ya menyampaikan hadis, ketika dia mendengar dari gurunya itu usianya berapa gitu minimal dia bisa diterima gitu ya. Nah, bahkan ini menjadi konsep pendidikan Islam sebetulnya ya. Jadi diambil dari hadis ya, qala mu'allif rahimahullah taala, hadatsana Ismail bin Abi Uwais ya, qala hadasani Malikun, Malik bin Anas ya, ulama Madinah ya.
apa imam dari mazhab Malik ya, an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, ini gurunya, an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah an Abdillah bin Abbas qala akbal turakiban ala himarin atanin wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli biminan ila ghairi jidarin famaratu baina yadai ba'di sofi wa arsaltul atana tarta'u fadakhaltu fi sofi falam yunkar dalika alayya. Ya, ini perlu dilihat dulu terjemahnya. Mohon maaf, menyimpang akan menyimpang Ya. dari pelajaran hadis. Ada ungkapan tentang apa ya, yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, mentara sholat asli apa hadis amal itu. Dan setiap meninggalkan sholat asar maka terhapuslah sudah seluruh amalnya pada saat itu. Nah, apakah menjadi pertanyaan sholat asar atau misalkan sholat maghrib tinggal sholat isya gitu, atau sama saja karena yang hadisnya sholat asar ya. Hadisnya sahih itu enggak? Saya itu pernah dengar dari kapan ketua PD yang sebenarnya sahabat asli faktor habit atau anakku Ya, siapa yang meninggalkan sholat asar maka, nah itu kan harus dilihat apa rahasia ya. Kenapa Rasul mengkhususkan sholat asar? Ya, apakah itu makanya itu kajian ini usul fikih itu. Ya, ketika disebutkan itu apakah sebagai apa namanya hasar ya, pembatasan saja ataukah ada konteksnya? Kenapa? Ya kan bisa jadi itu kalau tidak salah ya ada apa konteksnya, orang sangat memungkinkan untuk meninggalkan sholat asar itu, misalnya kelelahan, capek, setelah bekerja itu kan. Jadi ada kondisi-kondisi yang dimungkinkan mereka akan kelewat gitu sholat asar. Makanya Rasul lebih menekankan kepada sholat asar. Walaupun secara hukum sama aja dengan sholat yang lain juga gitu. Nah, jadi penyebutan itu bukan pembatasan hanya sholat asar saja. Ya, jadi ada latar belakang lain kenapa Rasul menyebutkan sholat asar. Ya, begitu juga kan di ayat di Quran kan hafidhu ala sholawati sholatil wusta. Sholat wusta apa tafsir yang paling kuatnya sholat asar. Jadi ada titik tekan untuk memberikan perhatian khusus sholat asar itu karena orang di sholat asar itu memungkinkan untuk kelewat gitu, kelewat sholat asar. Ya, dan juga kan nanti waktunya kan udah dekat ke maghrib gitu. Makanya diberikan perhatian lebih gitu. Ya kan? Nah, jadi memang sholat itu memang adalah amalan utama yang kalau orang bahkan kalau apa namanya sengaja gitu ya ditinggalkan atau begitu itu kan bisa bahkan bisa membatalkan keimanan itu sholat itu. Makanya kan apa perbedaan antara iman dan kafir. Makanya kalau orang itu kemudian dia kafir itu ya jelas habis amalnya itu gugur gitu ya. Ya baik, kita kembali ke hadis ini. Nah, jadi ini hadisnya dari Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas, dia berkata akbal turaqiban ala himarin atanin. Aku datang dengan menunggang keledai betina. Wa ana yaumaidin qad nahaztul ihtilam. Yang saat itu aku hampir menginjak masa balik. Ya, hampir menginjak masa balik, tapi belum balik berarti kan belum balik. Wa Rasulullah SAW yusalli di Mina, dan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina ila ghairi jidar ya, dengan tidak menghadap dinding. Famaratu baina yadai ba'di sofi, ya lalu aku melewati di depan sebagian sof.
Wa arsaltul atana tartau fadahawtu fi sofi. Ya, kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Ya, falamun kar dalika alaya, dan lalu aku apa namanya, masuk dalam shop dan tidak ada orang yang menyalahkanku. Itu hadisnya itu begitu. Nanti bisa dilihat jadi renungkan apa kaitannya dengan judul. Ini kadang-kadang kaitan antara judul dan hadis itu tidak selalu jelas gitu, tidak selalu mudah ditangkap. Makanya perlu penelaahan gitu. Kaitannya apa dengan judul? Nah, ini adalah di antara kehebatan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya kejelian dalam melihat hadis itu, ya, sehingga sampai kepada kesimpulan. Makanya judul-judul Imam Bukhari itu penting karena itu hasil istinbat, ya, gitu. Makanya kurang tepat ya, itu kalau ada terjemah ya Sahih Bukhari itu biasanya yang tersebar itu justru si judul-judulnya itu tidak ditampilkan, justru kadang-kadang kan judul Sahih Bukhari itu panjang judulnya itu. Ya, itu jangan dihilangkan gitu. Kalau kalau menamakan sebagai Sahih Bukhari-nya gitu, harus dicantumkan. Ini mah kan karena hadisnya aja gitu, judul-judul dihilangkan. Ya kita maklumi kalau misalnya meringkas, kan ada ya kayak Tajridus Sari kan, itu kan memang meringkas kan hadis-hadisnya dan memang tidak ada judul. Ya, tapi kalau mau disebut Sahih Bukhari asli, itu judul-judulnya harus ada karena justru itu penting. Ya, hasil istinbat dari penulis bahkan juga menunjukkan fikihnya penulis. Imam Bukhari ini dia mandiri istihad, itu tidak, bahkan banyak bertentangan dengan mazhab-mazhab yang lain. Mandiri ya secara istihad Imam Bukhari itu, makanya ada dikenal fiqhul Bukhari fi tarajumi. Fikihnya Imam Bukhari itu ada pada judul-judul yang beliau buat dalam Sahih Bukhari. Ya, nah dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Qaulu perkataannya babu mata yasul sama usogiri. Kapan sah ya mendengarnya seorang anak kecil? Zadal Kasmihani, Al-Kasmihani menambahkan. Kasmihani salah satu perawi dari Sahih Bukhari. Ya, makanya di mukadimahnya Batul Bari itu perlu dibaca dulu karena di situ dijelaskan apa namanya sanad ya para perawi Sahih Bukhari ini. Ya, nah terkadang ada perbedaan redaksi gitu, walaupun tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Kayak di sini ada Samo Sogir, nah di apa riwayat Kasmihani ada tambahan lafaz Sobi as-Sogir. Ya, karena maknanya sama aja kan, kalau Sogir kan maksudnya anak kecil, Sobi Sogir juga anak kecil. Cuman secara lafaz gitu ada perbedaan. Wa maksudul babi. Nah, maksud dari bab ini al istidlalu beristidlal ala annal bulugha laisa syarton fi tahammuli. Bahwa ya balik itu bukan syarat dalam tahammul. Tahammul apa tadi? Mengambil hadis. Ya, menerima hadis. Kalau menyampaikan ada. Ya kan? Jadi bukan tidak syarat harus balik. Beda nanti dengan ada menyampaikan. Waqala Karmani, nah ini perawi lain ya dari Sahih Bukhari. Innama bukan perawi lain. Karmani ini salah satu pensyarah Sahih Bukhari. Harb al-Karmani namanya. Innama nasihati huna jawazu qabuli masmu'ihi. Nah, sahnya di sini, jadi kan tadi yasihu, apa makna sah di situ? Maknanya adalah boleh menerima yang dia dengar. Boleh menerima hadisnya. Kultu aku katakan wahada tafsirun li samaroti sihati. Ini adalah tafsir bagi buah dari sahnya
la li nafsi sihati, bukan untuk makna sahnya itu sendiri. Jadi ini Ibnu Hajar mengomentari penjelasannya Al-Karmani. Jadi Ibnu Hajar ini kan dalam syarah ini beliau merujuk ke banyak syarah yang sudah ada sebelumnya yang terhadap Sahih Bukhari ini kan. Ada Al-Karmani ya yang mensyarah Sahih Bukhari itu ada Ibnu Battol ya, ada apa lagi banyak lah ya. Yang oleh beliau dikutip kadang dikomentari gitu oleh beliau. Ya, jadi penjelasan Al-Karmani bahwa sah di situ boleh menerima hadisnya. Ya, ini adalah tafsir bagi buah ya dari sahnya itu, bukan makna dari sahnya sendiri. Karena kalau menerima ya hadisnya bisa diterima atau tidak, itu kan adalah dengan penelitian perawi hadisnya gitu. Bukan dari segi usia gitu. Ya kalau dilihat lagi gitu ya. Ya karena kan tadi dia baru tahammulnya. Ya belum nanti adanya bagaimana itu kan. Jadi tidak otomatis gitu. Tidak otomatis dia sah ketika menerima lalu hadisnya bisa diterima kan belum tentu. Itu komentar dari Ibnu Hajar. Wa syarul musannifu dan Imam Bukhari berisyarat bihada dengan ini ilah khilafin kepada perbedaan waqa'a baina Ahmad bin Hanbalin wa Yahya bin Ma'inin antara Ibnu Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Rawahul Khatib fil Kifayat, diriwayatkan oleh Khatib. Khatib di sini maksudnya siapa? Ahli hadis. Di Baghdadi, Ustaz. Ya, betul. Khatib al-Baghdadi sambil kita mengenal ya para ulama. Fil Kifayah dalam kitab Kifayah tentang ilmu hadis juga. An Abdillah bin Ahmad wa ghairihi anna Yahya qala bahwa Yahya berkata Yahya bin Ma'in tadi ya. Aqallu sini tahammuli khamsa asyrata sanatan. Usia paling minimal menerima hadis itu 15 tahun liqaun Ibni Umar rudda yaum Uhudin. Ya, karena keadaan Ibnu Umar ditolak ya pada hari Uhud idlam yablugha karena dia belum mencapai usia 15 tahun. Jadi diizinkan untuk perang Uhud, ikut perang Uhud gitu ya. Nah, itu diseleksi oleh Rasul, Ibnu Umar ditolak, tidak boleh ikut. Fabala wadzalika Ahmad. Hal itu sampai kepada Ahmad. Faqala lalu dia berkata, bal idza aqala ma yasma'u. Bahkan apabila dia memahami apa yang dia dengar, wa inna makisatu bani Umara fil qitali. Ya, itu hanyalah kisah Ibnu Umar dalam peperangan. Ya, thumma awradal khatibu asya'a mimma hafidhaha jam'un minas sahabati. Kemudian Khatib Al-Baghdadi mengemukakan beberapa hal ya yang ia jaga yang dijaga oleh sekelompok dari para sahabat waman ba'dahum fisigori, maksudnya yang dihafal oleh sekelompok para sahabat dan yang setelah mereka ya para tabiin fisigori ketika mereka masih kecil wahaddatsu biha ba'da dzalika, dan mereka menyampaikan hadis tersebut setelah itu waqubilat anhum, dan diterima dari mereka wahadza huwal mu'tamadu, inilah yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan. Ya, wa maqalahu Ibnu Ma'in in arada bihi tahdida ibtida'i tarabi bi nafsihi famuwajjahun. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in jika ia memaksudkan dengannya pembatasan permulaan mencari hadis ya secara tersendiri ya maka itu bisa diterima muwajjahun. Wa in arada bihi radda hadisi man sami'a ittifaqan ya awi tuniya bihi fasami'a wa huwa shaghirun fala.
Nah, jika yang ia maksud adalah menolak hadis orang yang mendengar berdasarkan kesepakatan ya atau ia adalah hal yang diperhatikan, lalu ia mendengar dan dia dalam keadaan kecil, fala maka tidak. Ya, jadi maksudnya ini perkataan Yahya bin Ma'in ini dilihat maksud beliau apa. Ya, jadi menolak tadi batasan usia 15 tahun itu terlalu ini ya terlalu besar gitu ya usianya. Ya. Nah, kalau yang beliau maksud itu permulaan orang mencari hadis ya secara umum biasanya. Karena usia sekitar SMP kan gitu ya. Setelah usia kutab. Ya itu bisa diterima. Tapi kalau maksudnya adalah kalau di bawah itu berarti ditolak hadisnya, nah ini yang bertentangan dengan yang disepakati. Ya tidak bisa diterima. Waqad naqala Ibnu Abdil Bar al-ittifaqa ala qabuli hadza. Ibnu Abdil Bar telah menukil adanya kesepakatan diterimanya hal ini wa fi dalil ala anna murad ibn Ma'in al-awwal, dan di dalamnya ada petunjuk bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Ma'in itu yang pertama. Jadi maksudnya tadi bidayah itu tolak tadi, bukan berarti ditolak kalau di bawah 15 tahun gitu. Amma ihtijaju bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam radal barra wa ghairuhu yaum badrin. Adapun hujah dia bahwa Nabi menolak Barok ya, Barok salah satu sahabat dan yang lainnya pada hari Badar, mimman kana lam yablugh khamsa asrota, ya dari orang yang belum sampai usianya 15 tahun, famardudun maka itu ditolak bi annal kita la yuqsadu fi mazidul quwwati wat tabassuri fil harbi, karena peperangan itu dimaksudkan padanya harus ada kelebihan dalam kekuatan dan kecermatan ya, tabasur ya, bisa memandang jeli dalam peperangan karena butuh kesigapan kalau dalam perang. Kalau dalam menerima hadis itu enggak seketat itu gitu kan. Fakanat mazinnatuhu sinnul bulugi. Ya, maka apa namanya? Potensi untuk itu ada pada usia balik. Wasamau yuksal fil fahna, adapun mendengar hadis tujuannya kan adalah memahami fakanat mazinatu tamyiz. Ya, maka potensi ya dugaan ya orang itu bisa menerima, bisa memahami ya. Itu usia tamyiz. Waqad ihtazal Auza'i lidzalika bihadis muruhum bi sholatil sab'in. Auza'i berhujah untuk hal itu dengan hadis perintah sholat itu di usia 7 tahunnya. Ya, tapi sebenarnya nanti ada hadis lain ya. Yang kedua nanti itu usia 5 tahun. Kalau 7 tahun itu usia tamyiz. Ya, yang berikutnya itu nanti usia 5 tahun. Makanya nanti ini menjadi usia awal sekolah gitu. Usia 5 tahun itu. Ya, mulai sekolah, mulai mendengar dari guru gitu. Masih di bawah 5 tahun tuh dengan orang tua. Ya, sampai di situ dulu kalau ada yang tanyakan silakan. Diskusi aja silakan. Kalau juga seorang anak apa yang berumah nggak bisa diterima kesaksian dalam apa ya semacam keadaan di pengadilan gitu ya. Anak yang berumah nggak bisa jadi saksi. Iya. Kalau ya kalau masalah mendengar hadis mah bisa gitu ya. Ketika dia belum balik tadi asalkan dia sudah bisa paham. Ya tadi dibahas kan usia tamyiz ya. Nanti kan ada hadis lagi usia 5 tahun. Dia akan dibahas lagi di situ. Ya asalkan ketika dia mendengar itu dalam keadaan sadar gitu, bisa paham apa yang disampaikan, terekam gitu.
dia bisa hafal, apalagi kalau menerimanya itu ya diajarin kan gitu, bukan hanya sebatas mendengar selewat gitu, tapi memang dia mendengarnya sering atau diajarkan oleh gurunya berulang-ulang gitu ya hadis itu, jadi meresap di dalam dirinya, dia hafal, dia menguasai. Dan ketika sudah balik lalu dia sampaikan, ya, nah maka itu bisa diterima. Ya. Baik 7 tahun ataupun nanti ada 5 tahun. Ya. Kalau dengan tamyiz itu hanya berdasarkan usia saja, Ustaz. Tamyiz. Iya. Ya rata-rata usia 7 tahun. 7 tahun. Nah itu di posisi tamyiz itu belum jadi mukallaf gitu. Mukallaf belum karena patokan mukallaf kan balik, usia balik. Kami itu belum balik, cuman dia sudah bisa memahami ini, sudah mulai memahami akalnya. Nah makanya disuruhlah gitu ya untuk sholat, muru aula dakum. Usia itu usia tamyiz kan belum balik, berarti kan menunjukkan ada latihan dulu gitu, dibiasakan dulu sebelumnya, sehingga ketika balik itu udah siap, udah terbiasa. Itulah Rasul sebenarnya udah memberikan panduan dalam pendidikan, ya, manhaj pendidikan anak itu begitu ya, 10 tahun kalau tidak mau sholat dan mulai dipukul, ya kan, dipisahkan tidurnya lagi perempuan sudah 10 tahun. Itu kan jelas tuntunan Nabi, itu udah punya konsep sendiri dalam masalah pendidikan itu. Ya. Makanya yang sekolah di bawah 5 tahun itu terlalu terlalu dini, belum saatnya. Karena sampai usia 5 tahun itu harus full harus istilahnya banyak lah kebersamaan dengan orang tua. Dia mendapatkan dari seorang tua sampai usia 5 tahun itu. Jadi mah kan udah di bawah 5 tahun tuh udah banyak dititipkan ya apa. Itu si anak itu kurang kasih sayang dari orang tua itu. Kurang kasih sayang si anak itu nanti bahaya. Ya bahkan kan di kita berapa itu, ada PAUD, ada Khomer. pra lagi kan itu. Playground. Eh? Baiklah. Berapa kali itu? Bermain. Khomer 3 tahun. 3 tahun. Nah itu kurang tepat dalam konsep Islam tuh. Karena kurang memberi kasih sayang kepada anak. Jadi harus full dengan orang tua dulu gitu. Karena disitulah penanaman nilai awal dari orang tua. Ya, karena itu memberi pengaruh karena dia menjadi terbentengi dulu gitu dari nilainya dari orang tua yang paling awal dia dapatkan, sehingga nanti ketika berbaur dengan teman dia sudah punya benteng gitu. Nah kalau tidak berhasil orang tua membersamai mereka sampai usia 5 tahun masih rapuh, nanti terombang-ambing, mudah terbawa gitu, oleh temannya. Itu karena ketika usia 5 tahun usia mulai sekolah, bergaul dengan teman-teman, nah itu kan ada pengaruh-pengaruh di situ, ya. Ya. Kalau misalkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kan memang hadisnya berarti hadis Sahih semua. Sahih semua. Yang jadi metode penelitian itu mungkin kitab-kitab di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bisa ya. Ya betul, yang perlu diteliti lagi. Sunan 4 sunan itu kan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Tuh, jadi itu perlu penelitian dulu gitu ya untuk memastikan kesahihannya. Adapun Sahih Bukhari dan Muslim yang nggak perlu diteliti lagi udah, karena udah diteliti, udah disepakati oleh para ulama. Kita mau meneliti lagi ya silahkan, hasilnya juga akan sahih gitu. Ya, jadi untuk memudahkan lah gitu. Mau diteliti lagi dari awal ya capek karena kan meneliti satu hadis saja butuh waktu yang panjang gitu. Entah hadis segala macam gitu. Ya. Pekerjaan mudah.
Tapi kan di kebanyakan merasa sudah dicukupkan dengan Sahih Bukhari, jadi hadis yang lain itu jarang ini. Ya kalau ingin lengkap, apalagi misalnya membahas suatu hukum, ya itu harus lengkap hadis-hadisnya, menggabungkan seluruh hadis yang ada untuk bisa sampai ke kesimpulan. Makanya jamul adilah, mengumpulkan berbagai dalil, nggak boleh kita hanya sebagian hadis karena nanti akan kurang nanti kesimpulannya, pemahamannya akan kurang. Makanya nggak mudah jadi ahli fikih itu. Tidak bisa cuma bermodalkan satu hadis lalu disimpulkan gitu. Perlu menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Itu makanya kan banyak kekeliruan di kita itu ya terburu-buru ya membuat kesimpulan dari satu dua hadis sudah disimpulkan begini. Akhirnya banyak salah paham terhadap hadis gitu ya. Makanya kan apa tekstual gitu ya dianggapnya itu kan banyaklah hal-hal yang apa namanya rancu gitu ya, kesimpulan-kesimpulan itu kayak bisa memahami hadis itu nggak utuh gitu ya, misalnya sunnahnya ke masjid pakai sendal misalnya gitu pakai sepatu karena kan Rasul sholat pakai sepatu karena dilihat konteksnya ya, kalau di zaman Rasul tidak seperti sekarang kan maksudnya gitu, jadi memahami hadis itu tekstual gitu dan parsial gitu, tidak dilihat konteksnya maksud dari hadis itu bagaimana gitu. Itu kan banyak kekeliruan tuh sekarang tuh gitu. Bahkan kan ada yang apa itu banyak lah selebaran-selebaran yang ini terlak ya ya terlek poster-poster itu terlalu gabah dalam menyimpulkan kopi minum kopi anu kopi haram gitu ya. Karena udah beda itu istilah kohwah dulu itu bukan kopi seperti sekarang. Dulu itu salah satu yang memabukkan. Iya, kohwah itu. Kalau sekarang kan udah beda ininya. Jadi maksudnya tuh udah beda. Penggunaan istilahnya udah beda. Makanya dalam melihat istilah juga harus dilihat gitu. Maksud istilah itu karena di satu masa zaman bisa berbeda gitu ya di zaman yang lain. Gitu. Itu perlunya apa namanya memahami secara lebih mendalam. Kok Nggak boleh waktu sembarangan. ngobrol solihin kopi teh kamar bagi orang-orang yang soleh. Kalau gitu. Ya, orang yang gemuk katanya akan disiksa di neraka. Orang yang gemuk. Ya, saja pembelajarannya udah selesai ya. Iya, ya. Sekarang udah, sekarang semuanya udah, langsung sih kayaknya SMP. Sekarang udah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini